Baik, Oh, udah ya. ya. Di sana dengan silsilah guru kita yang bersambung kepada Al-Imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah Sekandari qaddasallahu sirrahu qala la tatlub 'iwadan an 'amalin lasta lahu fa'ilan yakfi min al-jaza'i laka 'ala al-'amali an kana lahu qabilan. Jadi sebelumnya kita menutup hikam kita di hikmah mengenai orang seharusnya seseorang tidak meminta pahala atau ganjaran dari amalannya, gitu ya. La tatlub 'iwadan, jangan kamu minta ganti pahala dari amal yang sebenarnya lasta lahu fa'ilan, sebenarnya bukan kamulah pelaku hakikinya. Ya. Yakfi minal jaza, cukuplah Allah Subhanahu wa taala menerimanya, ankana lahu qabilan, bahwasanya Allah menerimanya. Maka di dalam surah Al-Ahqaf itu ada satu ayat ya, setelah cerita tentang Nabi Sulaiman, lalu ada satu kalimat di belakangnya, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Mereka itulah orang-orang yang bersyukur, orang yang mengatakan iman kepada Allah, lalu istiqomah, ihsan kepada orang tuanya, kemudian juga mensyukuri setelah matang umurnya. Mereka itulah nataqabbalu anhum. Dalam uslub bahasa Arab, ketika disebut nataqabbalu anhum beda dengan nataqabbalu minhum. Ya. Nataqabbalu minhum itu memang kita pantas untuk diterima, ya. Tapi ternyata kalimatnya adalah nataqabbalu anhum. Sebentar. Baik. Jadi dalam Al-Ahqaf tadi ada kalimat nataqabbalu anhum. Kami menerima anhum. Anhum dalam bahasa Arab uslubnya menunjukkan bahwa kalau dalam uslub Arab sebut mujawazah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memaklumi kekurangannya. Maka disebut nataqabbalu anhum. Allah menerima meskipun ada kekurangan dari kita. Jadi inilah yang dimaksud oleh hikmah sebelumnya oleh Imam Athaillah Sekandari, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah sebenarnya yang menggerakkan kita untuk taat. Lalu Allah berikan kesadaran kasat, ya, usaha kepada kita. Nah, kesadaran itu ternyata nggak betul-betul sadar, sehingga disebut tidak betul-betul khusyuk, kalau zikir tidak betul-betul istiqomah, tidak betul-betul fokus, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim, begitu ya. Allah kemudian memaklumi kekurangan itu, yang penting kita mau beramal. Jadi yang sudah beramal zikir terasa kurang connect kalbunya dengan Allah, udah biarin aja. Terasa kurang nikmat, udah zikir aja, ya. Karena perintahnya dalam Al-Qur'an cuma uzkurullah fazkuruni, ya. Aqimis sholata lidzikri, udah zikir aja. Karena hakikat zikir itu hakikat dari khusyuk. Khusyuk itu pada hakikatnya nanti ketika orang sadar bahwa yang menggerakkan dia itu Allah, maka Allah memuliakan tubuh ini, badan ini, roh ini untuk digerakkan untuk sujud kepadanya. Ya, jadi kalau kita mau beli surga Allah dengan sholat yang tidak khusyuk itu tentu tidak cukup. Dengan zikir-zikir kita, khataman-khataman kita nggak cukup, ya. Baru khataman sebentar, kaki sudah kesemutan, itu tidak pantas untuk bisa membeli surga. Sedangkan malaikat Allah dari awal penciptaan sampai akhir kiamat nanti, mereka tidak pernah putus, la yafturun, ya. Mereka tidak pernah terputus untuk melakukan tugas-tugasnya. Dan di hikmah sebelumnya kita juga sudah menemukan kenapa ibadah itu diberi jarak, ya, dibuat bermacam-macam, ya. Karena Allah sangat pengertian kepada kita. Inilah yang maksud dengan nataqabbalu anhum. Jadi kita beruntung, teman-teman semua, sahabat melakukan Allah, menjadi orang yang masih mau beramal, lalu menyerahkan amal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke hikmah yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala idza arada an yuzhira fadlahu 'alaik khalaqa fika wa nasaba ilaik. Idza arada, apabila dia menginginkan, an yuzhira fadlahu, ingin menampakkan atau menyatakan fadlahu, keutamaannya,
pemberian-pemberiannya alaika atas engkau, terhadap engkau, khalaqa, maka Allah ciptakan satu kelebihan, wa nasaba ilaik, lalu kelebihan itu Allah nisbatkan, Allah sematkan, Allah hubungkan denganmu. Sehingga nanti, contoh, ilmu itu kan milik Allah. Allah Al-Alim, Allah Maha Tahu. Allah ciptakan satu ilmu, lalu Allah berikan kepada kita. Lalu kita disebut orang alim misalnya. Atau tubuh ini waktu masih muda misalnya terlihat muda. Siapa yang membuat? Yang membuat tentu Al-Musawwir, Allah Subhanahu wa taala. Dengan seninya Allah, anak yang kembar pun berbeda gitu. Antara anak pertama, kedua, ketiga di satu keluarga pun berbeda. Coba tanya orang tuanya, apakah orang tua ayah ibunya yang membuat itu, yang ngatur berapa panjang hidungnya, berapa bagaimana bibirnya, kulitnya. Ternyata tidak ada satu orang tua pun yang mengatakan kamilah yang mengatur itu. Ya. Orang tua cuma jadi asbab. Namun nanti disebut, anak si Anu cantik, anak si Anu, anak si Fulan gagah gitu ya, cakep gitu, jamil, jamilah. Padahal itu bukan kita yang ciptakan, gitu. Bukan kita yang kalau ada satu gambar bagus, maka yang dipuji gambarnya atau pencipta, pemelukis gambar. Silakan jawab sendiri ya. Kita akan bilang, wow, ini pasti pelukisnya keren ini. Nah, ini seharusnya inilah perbedaan antara orang yang muwahhid, orang yang ahli tauhid dengan orang-orang yang mahjub, orang-orang yang terhijab. Mungkin teman-teman pernah climbing atau pergi hiking ke gunung-gunung ya. Salah satu gunung yang sangat bagus di Indonesia, Bromo misalnya atau Dieng atau apapun. Kalau orang memandang, yang dia kagumi pemandangan itu, atau dia sampai kepada kesimpulan, jika pemandangan ini sangat bagus, bagaimana dengan yang menciptakan pemandangan indah ini? Kalau dia sampai ke sana, maka dia hijabnya sudah mulai terbuka, tirai-tirai batinnya, tirai-tirai pikirannya telah mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka disebutkan di situ khalaqa fika wa nasaba ilaik. Allah ciptakan keindahan itu pada wajahmu, lalu jika kamu laki-laki disebut laki-laki yang ganteng gitu ya. Jika perempuan disebut perempuan cantik, anggun, padahal seharusnya yang dapat pujian itu yang menciptakan itu semua. Kemudian Allah ciptakan sholat, Allah ciptakan pergerakan sholat, Allah gerakkan kita untuk sholat, sehingga inilah yang diabadikan dalam doa zikir-zikir kita ketika mendengar azan, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Muazin mengajak kita sholat, lalu kita jawab, tiada dayaku untuk berangkat ke masjid, untuk rukuk dan sujud kecuali dengan izin dari Allah. Tapi kemudian Allah menyebut sholat mereka. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang di dalam sholat mereka. Ya, jadi khusyuk itu bukan performan penampilan fisik saya, pakai sarung, pakai baju koko, pakai gamis, pakai apa, bukan. Tapi khusyuk itu fi sholatihim, di dalam sholat mereka. Nah, Allah kemudian menyebut sholat mereka. Kata sholat mereka ini adalah apresiasi dari Allah SWT terhadap kita yang mau menerima kesadaran bahwa ini adalah gerakan-gerakan dari Allah. Nah, inilah yang disebut izharul fadl. Jadi, apa arti izharul fadl? Allah menampakkan keutamaannya, menampakkan anugerahnya pada diri kita dengan cara apa? Dia ciptakan satu anugerah, lalu anugerah itu orang sebut, oh itu punya si anu, orang si anu alim. Ya. Suatu kali, waktu kecil ya, waktu saya umur 13 tahun, orang-orang lagi cari syekh yang keramat. Nah, itu dulu di Payakumbuh. Sampailah, jadi mulai dari yang muda-muda, yang remaja, sampai yang sudah matang umurnya, itu mencari ahli keramat. Nah, kami dulu ada kajian rutin di Zawiyah atau Surau Abuya Hasan Basri, yang gelar adatnya Datuk Sati ya. Itu beliau, ketika kami ngumpul, beliau dengan tenangnya mengatakan, wah, kalau Hasan Basri, Datuk Sati nggak keramat, nggak punya keramat. Dia cuma begini-gini aja. Gitu.
terlihatlah beliau batuk-batuk, sakit, waktu itu umur beliau sudah 73 ya, setahun sebelum wafat. Walhasil apa yang terjadi, Selasa depan yang datang untuk pengajian cuma saya dan ayahanda saya. Alhamdulillah beliau masih hidup juga ayahanda saya ya. Yang lain kemana? Yang lain sedang mencari syekh keramat lagi. Tapi kami yang istiqomah ini, dan ada beberapa kawan-kawan kita yang istiqomah, kemudian mendengar kalam beliau. Kalau Hasan Basri, si manusia namanya Hasan Basri, tidak ada karamahnya. Tapi kalau Tuhannya Hasan Basri, penciptanya Hasan Basri, itu baru punya karamah. Dan ternyata beliau bukalah ya, si anu akan begini, si anu akan, dan itu terjadi semua. Termasuk pada diri saya beberapa terjadinya. Ya, kurang keramat apa gitu ya. Nah, inilah cara beliau nguji muridnya. Mana muridnya yang sadik, muridnya yang sungguh-sungguh, yang murid yang tidak sungguh-sungguh. Jadi memang ternyata nggak ada namanya guru yang sempurna, tidak ada. Yang ada hanya murid yang sungguh-sungguh. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi seorang syekh yang kamil sendiri itu menganggap dirinya tidak kamil, tidak sempurna. Syekh yang keramat, yang hakiki itu menganggap dirinya tidak punya keramat. Ya. Kapan karamah itu terjadi? Itulah yang disebut dalam hadis Imam Bukhari ya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jadi kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah ganti sifatnya. Allah ganti perangkat-perangkat di dalam badannya. Yang tadi dia melihat dengan kasat mata ini, sekarang dia melihat dengan basarnya Allah. Kuntu sam'ahu. Jika dia mendengar dengan samanya Allah. Ini perangkat-perangkatnya itu diganti. Kalau melihat dengan basarnya Allah, ya tembus. Nggak terhalang oleh tembok, tidak terhalang oleh jarak, oleh gangguan suara, tidak. Begitu juga melihat, mendengar, bergerak, ya sama semua. Nah, inilah ungkapan dari Imam Athaillah As-Sakandari untuk menyadarkan kita, jangan GR dengan sholat malam tadi yang banyak, ya merasa, kayaknya keren sekali nih. Merasa sudah sholatnya udah banyak nih, zikirnya sudah ribuan nih. Tunggu dulu, yang bisa menggerakkan kita zikir itu kan Allah juga. Maka di ribat dulu kita pernah kasih pertanyaan ke teman-teman, ke ikhwah-ikhwah di ribat, fazkuruni azkurkum. Gitu di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum. Sebutlah aku sebut kamu. Kalau secara harfiah, kita dulu sebut Allah, baru Allah sebut kita. Tapi secara ilmu aqidah dan ilmu qalbu, ini kurang adab terjemahan begini. Kenapa kurang adab? Masa Allah yang qadim, yang tidak ada awalnya, yang sudah ada sebelum alam ini belum ada, sudah ada sebelum kita ini ada. Masa kita duluan nyebut dia, baru dia yang nyebutin kita? Ya, tidak mungkin. Jadi sebenarnya fazkuruni azkurkum ada makna lainnya. Apa makna lainnya? Apabila Allah hendak ingin menyebut namamu, maka engkau akan menyebut namaku. Gitu. Inilah makna. Jadi kalau diterjemahkan, maknanya itu ada pada doa yang Nabi ajarkan ke sahabat beliau, Allahumma a'inni ala zikri. Ya Allah, bantu aku menyebut namamu. Maka orang-orang yang bisa menyebut nama Allah, dia telah dibantu oleh Allah SWT. Dia telah dibantu menyebutnya. Bukankah orang-orang yang munafik disebutkan di dalam surat Az-Zumar ya, wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila disebut saja nama Allah, sifat-sifat Allah, kebesaran-kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, isma'azzat, terasa enggan hati orang yang tidak percaya kepada akhirat. Gak percaya akhirat, ya gak percaya kepada yang punya akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman semua, mungkin kita bertanya, kenapa dia yang dikenalkan dengan ilmu, bukan saya? Kenapa dia yang lebih karamah, bukan saya? Ya, secara sabab, ya tentu karena orang ini rajin beramal, istiqomah beramal. Tapi secara hakikat, itu kehendak Allah juga. Dan Allah la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Yang pantas di debat itu kamu, bukan Allah, gitu ya. Maka sahabat-sahabat dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika mencipta, membuat sesuatu, misalnya kenapa seorang Muhammad bin Abdullah
yang dijadikan nabi dan rasul. Padahal orang-orang Yahudi sudah bertahun-tahun, sudah ratusan tahun pindah ke Madinah, kota Yathrib, untuk menunggu kelahiran seorang nabi akhir zaman. Yang mereka berharap itu tetap dari mereka. Jadi sudah berapa banyak nih usahanya Bani Nadir, Bani Quraisyah, ya. Itu dua klan dari klan Yahudi yang ada di masa sebelum pra-Islam, kemudian bertahan sampai masa setelah Islam muncul. Itu mereka kemudian setelah menunggu lama, mereka kemudian kecewa. Maka mereka menyebut Jibril itu musuhnya. Jadi kalau ada film-film yang kita tonton dari produksinya Hollywood atau orang-orang Barat, yang isinya tentang Gabriel, lalu mereka benci Jibril itu kayaknya jahat. Nah itu biasanya buatan orang-orang Yahudi, ya, atau yang terpengaruh oleh Yahudi. Ya. Nah teman-teman semua, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Muhammad, ya orangnya ummi, tidak bisa tulis baca. Karena kalau seorang Nabi Muhammad bisa tulis baca, berapa banyak kitab yang akan ditulisnya nanti. Dan akhirnya Nabi Muhammad hanya menjadi seorang filosof, ya, dia hanya akan menjadi filosof. Seperti yang terjadi pada Plato, menulis kitab republik, pada Aristo, yang ada Tabi'ah, kepada Socrates, ya, kepada tokoh-tokoh setelahnya, Gelinus, nulis tentang filsafat kedokteran. Jadi kalau seandainya Nabi itu bisa nulis baca, yang terjadi nanti nggak lebih jadi filosof, berteori, teori, nanti di debat, begitulah kayak di kampus, ya. Dan Allah SWT, ini teguran bagi yang pendidikannya tinggi, ya, jadi jangan bangga dulu teman-teman semua. Pendidikan tinggi kita justru itu adalah kelemahan kita. Kita butuh sekolah dulu baru dapat ilmu. Beda dengan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, karena kebeningan kalbunya itu Allah berikan Nabi Muhammad SAW ilmu itu tidak perlu berpikir berat seperti Socrates. Tapi ingat, proses penyucian jiwa Nabi Muhammad SAW sehingga dapat menerima ilmu tersebut, wahyu tersebut, itu lebih berat daripada berpikirnya seorang filosof. Inilah perbedaan antara pandangan kami dengan filosof Masyaiyah namanya, seperti Aristoteles, Ibnu Sina. Itu mereka mengatakan apa? Oh, filosof itu setara dengan Nabi. Kenapa? Filosof mencari sendiri sehingga dapat kebenaran, kalau Nabi didatangi kebenaran. Dia lupa bahwa untuk menemukan kebenaran dalam kalbu, seperti para Nabi dan para wali, itu butuh proses namanya tazkiyatun nafs. Bayangkan Nabi itu disembelih, dibuka, dibelah, ya, dadanya itu 2 kali. Itu boleh dipahami majazi, boleh dipahami hakiki, dan kami memahaminya dua-duanya. Ya, karena malaikat yang membelah dada beliau itu makhluk gaib, maka pembelahannya juga gaib sebenarnya. Maka yang diberikan juga gaib, pembersihannya juga gaib. Nah, sehingga tidak menyakiti fisik Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada beberapa riwayat yang menyebutkan itu betul-betul pembelahannya betul-betul fisik dan ada bekasnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berdasarkan ini, sahabat-sahabat Allah, ada satu ayat, ya, dalam akhir surat Luqman, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kamu tertipu oleh kehidupan dunia, itu biasa. Tapi ada yang kedua, wala yaghurrannakum billahil ghurur, janganlah kamu yaghurrannakum, terpedaya karena billah, karena bi itu bisa arti bihaulillah, biiznillah, karena izin Allah Subhanahu wa taala untuk kamu bisa beramal, agar kamu bisa berilmu, lalu kamu merasa alim, kamu merasa orangnya seorang wali, merasa keakuannya, merasa dirinya ulama. Nah, ini bahaya, ya. Ananiyah ini, egois ini, merasa keakuan itu yang membuat seseorang akan terhijab berlapis-lapis kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyebutkan kisah masuk surganya seorang abid, 500 tahun dia beribadah, seperti disebutkan oleh Imam Baihaqi, 500 tahun dari kalangan orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi ketika Allah memanggil malaikat dan mengatakan, adkhilhul jannah birahmati, masukkan dia surga dengan
rahmatku. Orang ini protes, ya. Apa kata dia? Ya Rob, aku sudah beramal 500 tahun, masukkan ke surga dengan amalanku. Apa yang terjadi? Akhirnya ditimbang. Cuma dengan satu mata, apa yang terjadi? Amalannya 500 tahun, setara dengan pemakaian nikmat Allah satu mata 500 tahun. Mau diambil satu mata lagi, dia ketakutan, dan dia mengatakan, ya Rob, ya sudah, masukkan aku ke surga dengan rahmatmu. Berarti masuk surga pun itu rahmat Allah. Inilah makna hadis Bukhari, tidak masuk surga seorang kamu kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika ditanya, ini amalmu atau amal siapa? Maka kita boleh jawab, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, jika engkau tidak izinkan kami beramal, kami tidak akan beramal. Jika engkau tidak kasih hidayah kami tidak akan dapat hidayah. Maka berkali-kali kita katakan, jangan pernah meremehkan Islam keturunan, ya. Islam keturunan itu anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari makna ayat yang disebutkan dalam surat Syura, Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah lah yang memilih siapapun agar datang dapat hidayah kepadanya. Sebelum kita menginginkannya, kita udah dapat. Yaitu terlahir sebagai muslim, padahal kita nggak pernah request. Maka teman-teman semua, hati-hati dengan gelar-gelar, hati-hati dengan sebutan-sebutan orang, semua itu berbahaya. Hati-hati dengan banyak bacaan. Kadang-kadang ketika banyak membaca, ada bisikan, oh kamu pinter ya, wah ini nanti saya bisa sampaikan biar orang menyebut saya pinter. Bisikan-bisikan itu sangat jelas sekali waktu kami kuliah dulu ya, waktu S1, ketika baca kitab-kitab yang dahsyat-dahsyat kata orang, lalu kita paham, ada bisikan, wah kamu keren ya, gitu. Saya yakin teman-teman yang suka baca akan mengalami hal itu, dan ini terlihat dari orang-orang yang melupakan ini. Contoh sederhana, kalau antum buat status, tidak menyebutkan sumber. Ini bagian dari kencokakan itu. Ini bagian dari ingin mendapat gelar, sebutan, pujian terhadap hal yang kita sebenarnya bukan punya. Maka jangan pernah bangga dengan status-status yang kita tulis, tulisan yang kita buat, buku-buku yang kita karang, ya biasa aja ya. Apalagi kalau bangun masjid, ya, mengurus masjid, jangan sampai ngomong begini, kalau bukan saya masjid nggak jadi. Ya, emang Allah butuh kita untuk bangun masjid? Enggak, Allah nggak butuh kita. Allah kalau mau, Allah ciptakan tambah kita. Tapi justru itu ujian. Ujian pertama, mau nggak bangun? Ujian kedua, setelah membangun mau nggak ngurus? Setelah mau ngurus, ujian ketiga, merasa berjasa nggak? Nah, jika merasa berjasa, hati-hati. Orangnya belum lolos. Jadi, ini tahapan-tahapannya. Ya. Baik, kita masuk ke hikmah yang berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi qala la nihayata limadamika in arja'aka ilaik. Tidaklah ada penghujung dari keburukan-keburukanmu, sifat-sifat tercelamu, in arja'aka ilaik, jika dia mengembalikan urusanmu kepadamu. Wala tafrughu madaihuka in azhara judahu alaih. Wala tafrugh madaihuka, tidak akan pernah kosong pujian-pujianmu, tidak akan pernah habis pujian terhadapmu, in azhara juda alaih, jika dia menampakkan, menyatakan, memantulkan judah, kedermawaannya, anugerah-anugerahnya atasmu. Maksudnya gimana? Ini untuk menghibur kita yang tadi sudah lost, yang merasa tidak berhak atas suatu amalan, ya. Maka sekarang Allah dihibur lagi oleh Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Apa kata beliau? Jika kamu menganggap semua amalmu itu darimu, maka la nihayata limadamika, maka tidak ada akhir dari tidak ada habisnya aib-aib dirimu, tidak ada habisnya kesalahan-kesalahanmu. Ya. Jadi kalau yang alim itu kita, ada kurangnya terus. Kalau yang beramal itu kita, nggak ada khusyuknya terus. Ya. Tapi kalau kita pulangkan kepada Allah, ada kepasrahan. Ya Rob, engkau perintahkan aku sholat, aku sholat. Engkau perintahkan aku zikir. Terima kasih ya Allah yang telah menggerakkan aku untuk bisa berzikir. Jika ini terjadi, ini baru salah satu ibarat, la tafruh madaihuka,
maka pujianmu di sisi Allah tidak akan habis. Jika Allah memuji seorang hamba, maka Allah akan mengumumkannya ke Sayyidina Jibril. Dalam hadis Muslim dikatakan, "Idza ahabballahu 'abdan qala ya Jibril inni uhibbu fulana." Hai Jibril, aku suka kepada fulan. Begitu jika Allah menyukai seseorang. Lalu Jibril diperintah Allah fa'ahibbah, maka cintailah dia, atau fa'ahibhu, maka cintailah dia. Lalu Jibril alaihissalam turun ke langit di bawahnya, langit ketujuh, terus langit ketujuh mengumumkan ke langit berikutnya sampai ke langit yang di atas kita, langit dunia, yang di langit dunia mengumumkan ke semua makhluk di bumi, baik hewan, tumbuhan, bebatuan, semuanya, kecuali manusia dan jin itu mereka tidak dengar. Apa kata mereka? Ya ibadallah, hai hamba-hamba Allah, innallaha yuhibbu fulana, Allah mencintai si fulan, fa'ahibbuhu, maka cintailah dia. Nah, tapi jika ada hamba yang kalbunya selalu berusaha untuk membersihkannya, walaupun tetap ada kotorannya, maka dia akan dapat menangkap sinyal-sinyal itu. Itu sebabnya kewalian itu muttafaq alaih. Biasanya ya, kewalian itu biasanya orang-orang sepakati. Itu kalau kewaliannya zahir. Tapi juga ada wali yang mastur. Nah, wali yang mastur ini yang kemudian sangat berat. Kadang mereka lebih tinggi, kadang mereka di bawah yang terkenal itu. Jadi jika Allah mengizinkan seseorang terkenal dengan kewalian, berarti memang dia wali. Jika Allah ingin mengizinkan Allah seseorang terkenal dengan keilmuan, ya mungkin dia seorang ulama. Tapi tidak semua orang alim itu waliullah, ya. Ada yang alim baru zahirnya, tapi kalau dia sudah alim billah, sudah alim dengan qalbunya, bukan lagi ilmunya hafalan, tapi sudah latihan-latihan rohani, kemudian Allah berikan dia hadiah-hadiah ma'rifat dan hakikat, baru dia disebut waliullah. Nah, inilah makna lebih kurang dari kalimat ini, teman-teman semua. Jadi, la tattabi'il nafsa fi hawaha, inna tiba'al hawa hawanya. Oleh karena itu, jangan ikuti gejolak-gejolak bisikan-bisikan diri kita dalam beramal, ya, karena mengikuti semua itu tidak lebih daripada hawa atau kehinaan-kehinaan. Inilah yang terjadi pada iblis, ya. Iblis itu kurang apa, ya? Iblis itu penjaga surga, maka disebut malaikat Haris atau malaikat Azazil. Namun karena dia merasa dirinya sesuatu, dia merasa mulia karena dia dari api, dia merasa mulia karena dia udah lama di surga, maka kemudian dia jatuh. Jadi ciri-ciri orang yang Allah jatuhkan derajatnya di sisinya, dia merasa dirinya sesuatu. Nah, ini hati-hati di sini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari merasa sesuatu. Ya, sudah berapa menit, Musa? Masih baru jam 6.15. 6.15. Oke, kita lanjut ya. 5 menit. Baik. Kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafi 'ubudiyatika mutahaqqiqan. Ya. Apa kata Imam Thaillah menjelaskan makna ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Untuk menjelaskan makna ini, makna ayat-ayat ini, maka beliau tulislah kalimat yang sangat dahsyat ini. Kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqa. Kun, hendaklah kamu menjadi orang yang bi awsafi rububiyyatihi, terhadap sifat-sifat rububiyahnya muta'alliqan. Kamu bergantung kepadanya. Sahabat-sahabat yang mengatakan Allah, saya pernah menjelaskan beda uluhiyah rububiyah antara Syekh Ibnu Taimiyah dengan ajaran ilmu qalbu atau tasawuf, tasfiyatun nufus adalah kalau rububiyah Ibnu Taimiyah mengatakan itu akidah musyrik dan munafik dan mukmin. Jadi aneh-anehnya bagi Ibnu Taimiyah, orang musyrik itu bertauhid. Bahkan filosof-filosof yang tidak kenal Allah itu bertauhid, nama tauhidnya rububiyah. Sedangkan mukmin dia berububiyah plus uluhiyah. Dia sebenarnya ingin mengatakan orang-orang musyrik ini tahu menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah untuk bisa kepada Allah. Jadi menyekutukan. Lalu dia samakanlah menyembah berhala ini dengan tawasul. Inilah kekeliruan besar dari Syekh Ibnu Taimiyah, dan ini yang kemudian
mohon maaf ya, ini kesalahan ini diwarisi sampai saat ini, sehingga kawan-kawan kita yang mengaku ikut Ibnu Taimiyah terjebak kepada menuduh sufi-sufi menyembah syekh-syekh sufi, menuduh murid-murid tarekat menyembah kubur, ya, kuburiyun. Padahal itu tidak sama. Masa orang-orang bersyahadat disamakan dengan orang-orang yang menyembah berhala, Lat dan Uzza? Itu berbeda, ya, sangat berbeda. Bukti bahwa Ibnu Taimiyah itu keliru di zamannya, beliau kemudian karena fatwanya itu masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara. Dan 4 mazhab semuanya sepakat kesalahan itu. Kecuali murid-muridnya, ya, Ibnu Katsir, Ibnu Az-Zahabi, Ibnu Abdul Hadi. Itu cuma beberapa, ya. Selebihnya kemudian memfatwakan bahwa Anda keliru. Termasuk Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, Anda keliru, wahai Ibnu Taimiyah. Di waktu Ibnu Taimiyah di penjara di Mesir, waktu itu masih sangat muda, ya, sangat muda sekali Ibnu Taimiyah, dan ditegur oleh Ibnu Athaillah. Itu sebabnya teman-teman, kalau pengikut Ibnu Taimiyah menulis biografi Ibnu Athaillah itu tidak bagus. Selalu nulisnya orang Ibnu Athaillah ini jahat sekali kepada Ibnu Taimiyah, ya. Syadid al-adawah misalnya gitu, ya. Sangat keras dalam menentang atau bermusuhan dengan Ibnu Athaillah. Ya, siapa yang ngajak musuhan? Justru Ibnu Taimiyah lah yang menyerang duluan. Seperti yang terjadi hari ini. Ya, terjadi hari ini apa? Sufi-sufi, orang-orang tarekat, orang-orang surau, pesantren itu nggak ada nyerang-nyerang Wahabi, nggak ada nyerang-nyerang Salafi, karena orang pesantren, orang surau, orang tarekat ini dianggap bid'ah, dianggap sesat, kita balas. Ketika kita balas, dianggaplah kita cari masalah. Ya begitulah mereka. Nah, saya tidak mau berpanjang karena masalah ini bikin panas kepala kemana-mana. Ilmu kalam itu membuat kepala panas, ya. Dalam ilmu rohani, istilah rububiyah tidak akan bikin kepala panas, tapi malah justru bikin rohani kita lebih plong. Jika teori rububiyah dalam konsep akidah, ilmu kalam, itu bikin pikiran kita bergejolak, sedangkan dalam ilmu rohani bikin rohani kita lebih tenang, pikiran kita plong. Apa kata beliau? Rububiyah, sifat-sifat rububiyah itu, jadikanlah ini tempat bergantungmu. Apa itu sifat rububiyah? Allah itu jika ingin berinteraksi dengan makhluk, maka hubungan interaksi ini disebut dengan ta'alluqur rububiyah. Hubungan rububiyah. Rububiyah dari kata Rabb, Rabbul Alamin, Rabbuna, Rabbana, Atina. Kata Rabb ini artinya yang maha mengurus hambanya, yang menciptakan hambanya, yang tidak pernah luput satu detik, bahkan setengah detik pun Allah tidak pernah lupa mengurus hambanya. Nah, dengan sifat-sifat kemahaannya itu, dalam mengurus kita semua, maka bergantunglah. Sahabat-sahabat Allah, ini cerita COVID ini kan betul-betul menakutkan, ya. Tidak akan pernah berakhir. Terus gimana dong nggak pernah berakhir? Memang kita ditakdirkan, ya, inilah dunia. Jangan bergantung kepada pemerintah, jangan bergantung kepada ulama, jangan bergantung kepada ustadz, doanya kiai, tapi bergantunglah kepada rububiyahnya Allah SWT. Maka jika orang bergantung kepada Allah, lengganya luar biasa, muncul lagi ketenangan jiwanya. Jadi ilustrasinya, apabila anak ayam itu lari dari induknya, dia akan ketakutan. Apabila anak kita yang masih kecil jauh dari ibunya, dari ayahnya, dia akan ketakutan. Ya. Namun jika dia dekat ke ayah ibunya, dia tidak takut. Ya. Coba lihat anak kecil, kalau dia jatuh, cukup dipegang ibunya, ayahnya, lalu ditiup dikit, udah. Walaupun masih sakit, dia langsung diam. Nah, kira-kira beginilah, jika seorang hamba, tentu hubungan hamba dengan Allah lebih dahsyat dari itu semua. Jika tersakiti, jika terpuruk dengan kondisi hari ini, coba kita kembali kepada sumber alam semesta ini, pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan. Dan inilah makna dari Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Nah, setiap kali kita ada hajat, lalu kita kemudian sampaikan kepada Allah, maka hubungan ini disebut dengan hubungan rububiyah. Rububiyah itu ada yang namanya samadaniyah. Artinya saya punya kebutuhan, punya hajat, saya kadukan kepadanya dan dia akan memenuhi itu. Ada hubungannya hubungan khalqiyah, penciptaan. Ya. Ada hubungan syifa, penyembuhan. Ya. Ada hubungan rizkiyah, memberi rezeki. Ini semuanya adalah bagian dari rububiyah. Jadi apapun interaksi Allah dengan hamba dengan Allah, hubungan ini disebut dengan rububiyah. Jadi
Dengan inilah kita bisa hidup. Nah, inilah makna zikir-zikir yang dikatakan dalam zikir-zikir kita. La ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, tiada tempat bergantung kecuali Allah. Ya. Kemudian kenapa saya pernah sebutkan ini sebelumnya? Kenapa ketika awal sholat kita memulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Kenapa nggak ayat yang lain? Karena di kalimat Alhamdulillahi ada Rabb, ya, bahwa hubungan Allah dengan alam itu adalah hubungan rububiyah. Hubungan Allah mengurus, dan Allah tidak pernah lelah, Allah tidak pernah capek, wa ma massahu min lughub, ya. Allah tidak pernah lelah ngurus kita. Maka kalau nggak sanggup untuk menghadapi ini, untuk memikirkan ini, jangan kemudian komentar negatif terhadap orang yang sedang berusaha untuk mengurus ini semua. Teman-teman semua, lalu di ujung kalimat wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Jadi Allah kepada kita disebut rububiyah, sedangkan kita kepadanya disebut dengan ubudiyah. Apa arti ubudiyah? Penghambaan, penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali. Jadi apa sifat seorang hamba? Ya hamba ya sendikodauh, ya, kalau bahasa orang Jawa, ya, patuh, taat, humble, azillu wal intisar, kalau bahasa Arabnya merasa hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa diri tidak ada apa-apanya. Nah, maka bedakan antara orang yang tadarru, yang rendah hatinya merasa hina di hadapan Allah, dengan tawaduk palsu, tawaduk yang dibuat-buat, ya, tawaduk yang mujamalah, tawaduk yang pemanis muka, dari disebut tawaduk. Jadi ada tawaduk yang ria. Nah, ada tawaduk yang ria, tawaduk yang ingin disebut tawaduk. Nah, ini hati-hati. Nah, sifat ubudiyah hamba itu sifatnya apa saja? Merasa hina, merasa membutuhkan Allah, kefakiran kepada Allah, merasa lemah abda'fu, ya, merasa lemah jika tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting di situ al-jahlu, merasa diri ini tidak punya ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perkataan Imam Ibn Arabi, al-imanu, ya, iman itu adanya dengan apa? Tasdih. Tapi beliau mengatakan al-jahlu dini. Kejahilan, tidak mengenal, tidak merasa berilmu di hadapan Allah, itu adalah agamaku. Begitu kata beliau dalam kitab Futuhat Makkiyah, ya. Kitab yang pernah ditahzir oleh beberapa orang, tapi setelah kita baca, ya orangnya mungkin loncat-loncat bacanya atau membaca dari orang lain, artinya dia taklid pada hasil bacaan orang lain, lalu menyalahkan satu kitabnya. Maka sahabat-sahabat mengatakan Allah, sifat inilah yang kemudian muncul dikandung dalam Al-Fatihah, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dibuka Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini boleh disebut adalah, jadi setelah Allah menyebutkan rububiyahnya dari awal Bismillah sampai Maliki Yaumiddin, ini rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini ubudiyah. Hanya kepadamu ya Allah aku menghambakan diri, hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Sampai ke belakang, sampai ke akhir ayat ke-7, itu adalah ubudiyah. Jadi teman-teman semua, ayat-ayat Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah, diringkas maknanya oleh Imam Mu'ta'ilah dengan dua kalimat ini. Jadi hendaklah kamu bergantung kepada Rahman, Rahim, Rabbul Alamin, Malik Yaumiddin. Bergantunglah kepadanya, lalu hendaklah engkau menunjukkan mutahaqqiqan, mempraktekkan ubudiyahmu, kehambaanmu, kehinaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai hari ini ya coba latih kalbu kita untuk tidak merasa kaya kecuali dengan Allah, merasa mulia kecuali dengan kemuliaan dari Allah, merasa kuat kecuali dengan haulun min Allah, ya. Tidak merasa alim, tidak merasa berilmu kecuali dengan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu teman-teman semua, sudah 6:30, mungkin ada yang mau kita diskusikan, bagi silakan.